Tekanan darah 70,40. Masih turun. Transfusi tekanan tinggi. Cepat buka jalur lain. Berikan aku penjepit atrium. Ventrikel kiri robek. Tamponade jantung suction. Ikuti retraktor. Lebih stabil. Ekspos lapangan pandang. Siap. Tekanan darah naik. 90,60. Sudah stabil. Perdarahan berhenti total. Siap untuk menutup dada. Perhatikan jahitan lapis demi lapis. Fiksasi kawat sternum harus kuat. Siap. Halo suamiku. Halo istriku, kamu sibuk? Aku mungkin tidak bisa pulang malam ini. Dan baru dapat pemberitahuan penerbangannya dibatalkan. Ah, kok bisa dibatalkan? Berarti malam ini aku tidak bisa ketemu kamu lagi. Gak apa-apa, aku sudah ganti tiket untuk besok. Ya sudah. Hati-hati di jalan pulang. Oke istriku, kamu istirahat lebih awal. Ketemu besok. Iya, ketemu besok. Sayang, istrimu cek lagi. Tenang, dia sangat mencintaiku. Pasti tidak akan curiga padaku. Sayangnya, Beberapa hari lagi, aku akan menikah dengan adikmu nanti. Aduh, kamu ngapain sih? kalau gitu malam ini kita main seru-seruan. Lihat kamu buru-buru banget. Bukannya kamu beli obat, minum 2 dulu. Gadis nakal masa takut aku tidak bisa memuaskan kamu. Tunggu saja. Sayang, kamu kenapa? Toh, tolong aku. Halo dokter. Dokter Dewi, tadi di meja operasi, kamu luar biasa sekali. Kapan aku bisa sehebat kamu? Oh ya Dokter Dewi. Aku dengar rumah sakit, Harapan Sehat mau gaji tinggi untuk menarikmu, jadi direktur, benar tidak? Informasimu cukup cepat. Tapi aku sudah menolak. Terlalu jauh. Aku tidak mau tinggal terpisah dengan suamiku. Suamimu sangat beruntung, punya istri yang sangat mencintainya, tidak seperti aku. Stop pacar kamu sedikit apa? Dokter Dewi UGD baru terima pasien. Cepat periksa. Suamiku, kamu kenapa? Dokter Dewi, Dia kena karena minum obat ini. shock anafilaksis. Pil perkasa ini obat khusus untuk disfungsi ereksi. Istriku, perjalanan dinasku kali ini akan memakan waktu beberapa hari lagi. Kamu di rumah. Kenapa kamu selalu dinas? Gak ada waktu nemenin aku. Maaf ya, istriku. Perusahaan yang atur, aku juga nggak bisa apa-apa. Tapi nanti setelah pulang dari dinas kali ini, kebetulan adikku mau nikah. Aku akan minta cuti beberapa hari. Kita pergi jalan-jalan yang seru. Kamu yang bilang ya, jangan ingkar janji. Budi Santoso, brengsek kau. Kamu sebenarnya pergi dinas atau selingkuh? Dia sudah nggak apa-apa, mau masuk lihat dia? Nggak. Aku takut nggak tahan. Nanti ku potong barangnya. Kalau dibawa ke sini lebih telat lagi mungkin memang harus dipotong barangnya. Selain itu, rekan-rekan dari bagian laboratorium bilang padaku, obat yang dia beli ini sudah kedaluarsa. Ditambah dia minum berlebihan, baru jadi begini. Jangan cerita ini padaku. Aku nggak mau dengar. Omong-omong, siapa yang antar dia ke rumah sakit? Perawat bilang, ada wanita muda yang panggil ambulans. Tapi setelah sampai rumah sakit, dia bayar lalu kabur. Mungkin juga malu ketahuan. Tapi dia sudah cerita kejadiannya, katanya mereka berdua menyewa kamar di hotel. Suamimu minum obat, baju belum dibuka sudah kambuh. Menurutku sih, kamu harus tanya langsung padanya. Mungkin ada salah paham. Salah paham apa? Dia sudah pergi dengan wanita lain menyewa kamar di hotel. Masih ada salah paham? Apalagi? Dokter Dewi, jangan pergi dulu. Nanti kalau dia bangun gimana? Dia seharusnya nggak kenal kamu.
Tapi kalau dia tanya aku, bilang saja aku malam ini nggak jaga. Selain itu, tolong periksa rekaman CCTV, lobi, pembayaran. Aku mau tahu wanita yang antar dia malam ini siapa sebenarnya. Dokter Dewi, bagaimana kalau? Suruh periksa ya periksa. Hai, Ini urusan apa sih? apa bisnis? Apa penerbangan dibatalkan? Semua omong kosong. Itu hanya kamu, Budi Santoso, alasan untuk selingkuh saja. Tapi, bagaimana kamu bisa tega? Bagaimana kamu bisa tega memperlakukan aku seperti ini? Sayang, maukah kamu menikah dengan aku dan membiarkan aku menjaga kamu seumur hidup? Menikah dengan dia? Aku mau. Menikah dengan dia. Suamiku, lihat kita juga punya bayi kecil. Istriku ini benar, kita punya anak. Istriku, tenang saja, seumur hidup ini, aku pasti akan menjaga kamu dan dia dengan baik. Suamiku, maaf. Aku yang menyebabkan anak hilang, maaf. Maaf, Tak apa, istriku kita masih sangat muda, nanti masih bisa punya anak lagi asal kamu baik-baik saja sudah cukup. semua karena aku. Semua karena aku. Budi Santoso, kamu adalah penipu. Penipu besar. Kak Dewi, benar-benar kamu, Kak Dewi. Kenapa kamu minum sendiri di sini? Aku baru pulang kerja, datang minum 1 gelas. Kenapa kamu di sini? Aku menemani klien minum di sini. Kak Dewi, apakah kamu bertengkar dengan Mas Budi? Bertengkar? Mungkin saja. Akan bercerai. Bercerai? Tak perlu sampai begitu. Kak Dewi cuma bertengkar saja. Kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil, aku akan telepon Mas Budi nanti dan membuatnya meminta maaf dengan baik kepada kamu. Lagi pula siapa yang tidak tahu kamu dan Mas Budi hubungannya baik, bagaimana bisa mengatakan bercerai lalu bercerai? Hubungan baik? Kalau hubungannya benar-benar baik, Mas Budi akan... Dokter Dewi yang mengantar suamimu ke rumah sakit malam ini bukan orang lain, adalah adik ipar kamu, Citra Kirana. 2025-06-06-18 pukul 028. Budi bajingan ini. Bahkan adik iparnya sendiri. Kak Dewi, ada apa? Tidak apa-apa. Kak Dewi, ada apa denganmu? Tidak enak badan? Aku Baik-baik saja. Aku ingat. Kamu beberapa hari lagi akan mengadakan pernikahan dengan Citra, kan? Ya, ditetapkan 2 hari lagi. Kamu sudah tahu, kan? Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Maaf, aku masih ada urusan. Pulang duluan. Apa yang terjadi? Mulai hari ini dan selanjutnya, Baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit. kita akan bersama. Menghadapi suka dan duka. Budi, kamu bajingan. Kamu bahkan tidak mempedulikan etika dan moral paling dasar. Tidak takut dihukum oleh langit? Pengacara, Surya. Tolong buatkan aku surat perjanjian cerai. Ya, besok harus. Observasi dulu.
Dokter, di rumah sakit mana aku sekarang? Ada apa? Tidak apa-apa. Oh ya, UGD kalian ada dokter bernama Dewi kan? Dia kepala UGD kami sedang cuti. Tidak ada. Selain itu, kondisi kamu sudah tidak serius, sekarang bisa pulang. Dokter Adi, Dokter Dewi masih bertugas tadi malam, kan? Kenapa kamu? Yang tidak perlu ditanya, jangan tanya, kerjakan tugasmu, Daram. Istriku, aku pulang. Kamu tidak bekerja hari ini? Istriku, ada apa? Istriku, kamu, maksudnya apa? Kamu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba mau mengundurkan diri? Kenapa juga tidak berdiskusi denganku? Aku mau berhenti ya berhenti. Kenapa harus berdiskusi denganmu, Guy? Bukankah kamu baru saja dinobatkan sebagai dokter kepala belum lama ini? Bagaimana bisa bilang mau berhenti begitu saja? Kamu lihat, tekanan kita sekarang seberapa besar. Cicilan mobil dan KPR setiap bulan puluhan juta rupiah. Kamu tiba-tiba berhenti kerja. Bukankah semua tekanan ini nanti? Jadi, Kamu hanya khawatir setelah aku berhenti, tidak ada yang membantumu membayar cicilan KPR dan mobil, ya? istriku, bukan itu maksudku. Aku, Cukup, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. istriku, kamu kenapa sih sebenarnya? Budi Santoso, selama ini aku sudah cukup baik padamu kan? Cicilan KPR dan mobilmu aku bantu bayar. Pengeluaran rumah tangga juga aku yang tanggung. Setiap hari selain kerja, setelah pulang kerja aku masih harus melayanimu dengan hina. Tapi kamu, bagaimana perlakuanmu padaku? Istriku, kamu sedang bicara apa? Hidup seperti ini, sudah cukup, ku sanggupi. Aku tahu ini salahku. Waktu untuk menemanimu terlalu sedikit. Aku janji ke depan akan berusaha tidak dinas luar. Kalau kamu merasa lelah, ambil cuti beberapa hari. Bukankah kita sudah sepakat? Setelah menghadiri pernikahan adikku, kita akan pergi liburan beberapa hari. Bagaimana? Budi Santoso, kamu, Sudahlah, aku mau mandi dulu. Kamu tenangkan dirimu dulu. Dia tidak mungkin tahu urusan aku dengan Citra Kirana kan? Tidak mungkin. Kemarin malam dia tidak jaga malam. Hah, Budi Santoso, brengsek kamu. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau sama kamu. Sayang, kamu sudah keluar dari rumah sakit ya? Tadi malam aku benar-benar ketakutan. Istri kamu seharusnya tidak tahu soal kejadian tadi malam kan? Kamu harus merahasiakannya darinya. Aku sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dengan adikmu. Kalau sampai ketahuan orang banyak, kita selesai. Oh iya, video yang kita rekam beberapa hari lalu akan aku kirim ke kamu. Setelah nonton, jangan lupa hapus ya. Sayang, bagaimana kalau kamu cerai saja dengan istrimu? Bagaimana kalau kita hidup bersama? masa sih bisa? Aku setiap bulan ada cicilan KPR dan cicilan mobil. Masih mengandalkan dia untuk membayarkannya. Kalau nanti dia hamil lagi, gimana? Takut apa? Obat penggugur kandungan yang kamu beli waktu itu kan lumayan bagus. Kamu memang jahat, tapi aku suka. Ternyata, dulu semua itu, ulah kalian. Kalian pasangan bejat ini, sungguh keterlaluan. Halo, Mas Budi. Kamu sama Kak Dewi ada masalah apa? Ini aku, kakakmu lagi mandi. Kak Dewi, kakakku sudah pulang ke rumah? Berarti kalian berdua sudah baik-baik saja, dong? Oh iya, Kak Dewi, pernikahan aku dan Citra besok lusa, kamu sama kakakku harus datang lebih awal ya. Aku tutup telepon dulu. Tunggu sebentar. Ada apa, Kak Dewi? Kakakmu dia? Sudahlah, tidak ada apa-apa. Tutup saja. Budi Santoso, aku kira kamu cuma berselingkuh biasa. Tidak menyangka, kamu bahkan tega membunuh anakmu sendiri. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal.
Istriku. Istriku. Hah? Pergi saja kalau kamu berani. Jangan kembali lagi. Aku tidak percaya kamu bisa meninggalkan aku. Direktur, saya sudah memutuskan. Saya memutuskan untuk menerima tawaran Bapak Direktur Utama Gunawan. Jadi, Saya paham. Secara logika, dengan talenta hebat seperti Anda, saya seharusnya berusaha menahan Anda. Tetapi, tempat kita ini akhirnya tidak bisa menandingi Bapak Direktur Utama Gunawan. Rumah Sakit Harapan Sehat itu, dia bisa mengundang Anda untuk menjadi direktur di sana. benar-benar sulit untuk ditolak. Direktur, sebenarnya saya resign ada alasan lain. Apapun alasannya, saya bisa memahami. Silakan pergi. Semoga di masa depan Anda bisa terus berkarya di bidang medis, memberikan kontribusi yang besar. Selain itu, setelah ini, mungkin saya masih perlu bergantung pada Anda. Surat resign. Dokter Dewi, Anda tidak benar-benar resign, kan? Kalau Anda pergi, bagaimana saya nanti? Bagaimana kalau Anda ajak saya ke Rumah Sakit Harapan Sehat? Saya jadi asisten Anda, bagaimana? Kamu tidak capek? Dokter Dewi, Anda mau kemana? Menghadiri pernikahan. Citra Kirana, kamu menarik budi sudah cukup. Bahkan menyentuh anak saya. Kamu pikir saya akan membiarkan kamu? Halo, saya adalah Kak Dewi dari Mempelai Pria dan Wanita. Baru saja mempelai wanita memberi saya flash disk. Katanya di dalamnya adalah dia dan mempelai pria. Proses mengenal, memahami, dan jatuh cinta. Nanti tolong diputar di acara pernikahan. Baiklah. Budi, Citra Kirana. Ini semua karena kamu memaksa saya. Citra cantik banget hari ini. Dengan putraku, benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Besan, tenang saja. Citra, anakku ini, meski terkadang agak manja, tapi karakternya pasti baik. Ibu, ngomong apa sih? Mana ada aku manja. Aku kan anak yang penurut. Citra, nanti setelah menikah, asal kamu bisa langsung hamil, ibu jamin di rumah tidak ada yang berani mengganggumu. Betul, aku dan ibumu sudah tidak sabar menunggu untuk menggendong cucu. Tunggu dulu Besan. Bukankah kamu masih punya menantu perempuan? Sudah menikah beberapa tahun dengan putra sulungmu. Belum juga punya anak. Jangan sebut menantu sulungku itu. Susah-susah, hamil malah keguguran. Sial banget kan? Ibu, ngapain bicarakan hal ini? Udah, jangan dibahas. Bahas sedikit kenapa? Istrimu itu bagaimana kelakuannya? Kamu sendiri tidak sadar? Nggak usah jauh-jauh. Hari ini kan adikmu menikah. Hari yang sangat penting ini, dia yang statusnya kakak ipar, sampai sekarang belum datang juga. Apakah dia masih menghargai keluarga kita? Ayah, ibu, Kak Dewi pasti ada urusan lain. Apa kalau aku tidak datang? Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Kamu tadi ngapain aja? Kok baru datang sekarang? Aku pergi menyiapkan kejutan untukmu dan Citra. Ngomong apa sih? Ini kan pernikahan adikku. Kamu malah siapin kejutan buat aku? Dewi, hari yang sangat penting ini. Datang terlambat saja sudah, masa sok benar begitu? Ibu, Kak Dewi pasti sibuk kerja. Yang penting, sudah datang. Kerjaannya saja sudah dia tinggalkan. Sibuk apa lagi? Dewi, bukan ayah dan ibu mau menyalahkanmu. Kamu sendiri yang cari masalah. Anak hilang karena ulahmu. Sudah. Sekarang kerjaan juga hilang karena ulahmu. Kamu ini harus belajar banyak dari adik iparmu. Belajar apa darinya? Belajar jadi pelakor di luar? Apa yang kamu omongin? Apa maksudmu putriku jadi pelakor? Jelaskan, apa maksudmu? Aku hanya mengatakan beberapa hal padamu. Kamu malah melampiaskan amarah ke adik ipar kamu. Kamu memang berniat, ya? Aku tidak mengarang. Apakah dia pelakor? Dia sendiri tahu. Suamiku, jangan dengarkan omongannya. Aku tidak. Dia. Kak Dewi, kamu tidak boleh mengatakan itu sembarangan. Aku dan Citra sudah bersama begitu lama. Aku tidak percaya.
dia seperti itu. Benarkah? Kamu benar-benar merasa kamu sangat mengenalnya. Cukup. Apa yang terjadi dengan kamu akhir-akhir ini? Jika kamu keberatan dengan aku secara pribadi, kamu bisa mengatakan apapun tentang aku. Tetapi, hari ini adalah hari pernikahan adikku dan Citra. Kamu ingin membuat keributan? Ya, hari ini aku memang datang untuk membuat keributan. Aku rasa Citra tidak cocok dengan adikmu. Dia. Apakah dia tahu tentang aku dan Citra? Kamu diberi muka, ya? Jika kamu tidak ingin berada di sini, keluar saja. Kalau tidak ingin tinggal, keluar saja. Citra bahkan belum masuk keluarga kita. Kamu sebagai kakak ipar memperlakukan dia seperti ini. Bagaimana nanti? Jangan ribut, ikut aku. Pergi. Pergi kemana? Aku belum mengatakan apa-apa tentang kamu. Apa tentang aku? Kamu dan Citra. Waktu baik sudah tiba, mari kita beri tepuk tangan, mempelai pria dan mempelai wanita naik ke atas. Citra, kenapa masih diam? Cepat naik. Kak Dewi, aku peringatkan kamu. Lebih baik tidak membuat keributan di pernikahan aku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kamu baik-baik. Apa yang terjadi dengan kamu? Apa yang terjadi dengan kamu? God, Menyingkir! Jangan sentuh aku! apa yang kamu ingin lakukan? Kamu tidak ingin melanjutkan, ya? Kamu benar. Hari ini aku datang untuk menceraikan kamu. Mau bercerai dengan aku? Kamu benar-benar mau bercerai dengan aku? Kenapa? Kamu merasa aku tidak bisa hidup tanpa kamu seumur hidup. Dewi, kamu sudah mempertimbangkan dengan matang. Saat ini, kamu tidak punya apa-apa. Kamu mau bercerai dengan putraku? Jangan sampai kamu menyesal. Bertahun-tahun aku menghabiskan banyak uang untuk dia. Bekerja keras seperti kuda untuk dia. Tapi dia diam-diam bermain dengan wanita lain. Bukankah pernikahan ini harus dibubarkan? Kamu ngomong apa sih? Kapan aku bermain dengan wanita lain? Sudah sampai titik ini? Kamu masih mau berpura-pura bodoh? Mungkin dia benar-benar tahu semua? Putraku bukan orang seperti itu. Kalau dia benar-benar melakukan hal yang menyakitimu, aku sendiri akan mematahkan kakinya. Kamu, berdasarkan apa kamu mengatakan ini tentang putraku? Bukti. Kamu punya bukti. Bukti? Selamat pagi, para keluarga dan teman. Hari ini cuaca cerah, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan mempelai pria, Rio Pratama, dan mempelai wanita, Citra Kirana, dalam momen bahagia mereka. Cerita mereka sejak awal pertemuan sudah diisi dengan kelembutan. Selanjutnya, mari kita lihat rekaman video untuk mengingat kembali momen-momen mereka bertemu, mengenal, dan jatuh cinta. Lihat, mereka sangat bahagia. Tak seperti kamu. Kenapa masih mau memutar rekaman video? Aku tidak pernah mendengar ada bagian ini. Aku yang meminta mereka memutarnya. Kamu mau melakukan apa lagi? Suamiku, rekaman video apa? Kenapa aku tidak tahu? Bukannya kamu yang meminta mereka memutarnya? Sayang, kita setiap hari bersama. Tidak takut istri kamu tahu. Kan kita sudah janji, akan menjadi pasangan yang intim seumur hidup. Tak apa. Kamu jahat, pelan-pelan, benci banget. Apa yang terjadi? Kenapa di acara pernikahan masih diputar ini? Suara ini terdengar sangat familiar. Siapa dua orang ini? Belum puas mendengarnya, ini siapa dengan siapa? Yang wanita terdengar seperti suara mempelai wanita, kan? Bukan aku. Siapa yang menyuruhmu memutar ini di pernikahan? Dari mana kamu mendapatkan ini? Kamu masih berani menanyakan aku? Dari mana ini? Kamu sendiri tidak jelas? Kamu, apa maksudmu? Apa sebenarnya maksudmu? Budi, aku sudah memberimu muka. Kamu masih berpura-pura bodoh di sini ya? Dan kalian semua. Sudah tuli? Apakah kalian tidak bisa mengenali? Siapa dengan siapa yang berbicara sebelumnya? Citra, kamu katakan. Yang ini sebelumnya. Ibu, bukan aku. Dia sengaja menjebak aku. Baiklah, mencela putraku saja sudah keterlaluan. Sekarang kau juga mau menjelekkan Citra.
Kau sungguh keterlaluan. Putriku ini tidak bersalah. Hampir saja reputasinya kau hancurkan. Kau ini perempuan. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku kejam? Kalau aku memang kejam, kau pikir putrimu masih berani muncul di depan umum hari ini? Cukup, bukankah yang kau inginkan cuma bercerai? Aku akan kabulkan. Dewi, aku tidak peduli apakah kau membenciku atau menyalahkanku. Yang ingin kukatakan hanya, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Percaya atau tidak, aku juga tidak punya penjelasan lain. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu terus membuat keributan seperti ini. Surat perjanjian cerai sudah ditandatangani. Masih ngapain kau di sini? Pergi sana. Benar, pergi sana. Kau sudah bukan bagian dari keluarga kami lagi. Cepat pergi. Pergi sana. Sudah puas? Kau pikir dengan aku pergi, acara pernikahan hari ini bisa terus berjalan? Kau? Maksudmu apa? Budi, tunggu saja. Kau cepat atau lambat akan dapat balasan. Pergi. Baguslah kalau dia pergi. Lebih baik jangan pernah kembali lagi seumur hidupmu. Besan, maafkan kami telah mempermalukan Anda. Rio, Baru saja ada yang mengirimkan video ini padamu. Cepat lihat. mereka berdua ternyata. Maaf, itu kesalahan staf kami. Flash disk yang salah dipasang, sehingga rekaman suara yang tidak pantas diputar. Di sini, aku ingin mengatakan kepada mempelai pria dan wanita, maaf. Selanjutnya, pernikahan kita akan berlanjut. Sekarang, silakan mempelai wanita kembali ke podium. Putraku, Dewi ini sebenarnya apa sih? Pernikahan ini benar-benar bubar? Siapa tahu dia makan obat apa yang salah. Setelah dia tenang, pasti akan kembali. Nanti kamu bicara baik-baik dengan dia. Pernikahan ini kalau bisa tidak bubar, jangan bubar. Dia toh juga seorang dokter kepala. Bahkan jika berhenti kerja, ganti pekerjaan. Juga masih bisa menghasilkan banyak uang setiap bulan. Dan masih bisa melunasi cicilan kamu. Membantu mengurangi tekanan kamu, kan? Sudahlah, aku tahu. Aku akan bicara dengan dia. Mempelai pria yang terkasih, apakah kamu bersedia? Maaf, Pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkan. Ah, ada apa? Kenapa dia pergi? Tidak akan melanjutkan. Semuanya sudah berakhir. Bagus. Bapak Direktur Utama Gunawan. Dokter Dewi, sudah lama tidak bertemu. Dokter Dewi, akhirnya aku menemukanmu. Aku datang untuk menjemputmu untuk bekerja di Rumah Sakit Harapan Sehat kami. Bapak Direktur Utama Gunawan, kamu juga terlalu cepat. Aku baru saja berhenti kerja hari ini. Rencananya beberapa hari lagi akan menemui kamu. Aku tahu. Direktur kamu sudah bilang ke aku. Makanya aku datang sendiri untuk menjemputmu. Lagi pula seperti Dokter Dewi yang begitu berbakat, kalau aku terlambat satu langkah, mungkin orang lain sudah merebutmu. Dati, kalau begitu aku rugi besar. Bapak Direktur Utama Gunawan, kamu hanya bercanda. Tetapi aku memang masih ada urusan yang harus diselesaikan. Beri aku 2 hari lagi. Ada apa yang perlu aku bantu? Kamu bisa langsung bilang. Terima kasih untuk perhatian Bapak Direktur Utama Gunawan. Aku sendiri bisa menyelesaikannya. Baiklah, aku tunggu kamu menghubungi aku. Nona Dewi harap pasti hubungi aku. Bapak Direktur Utama Gunawan ini maksudnya apa? Sesekali memanggil aku Dokter Dewi, sesekali lagi memanggil aku Nona Dewi.
Kak Dewi, tunggu aku. Kak Dewi, video itu kamu kirim ke aku, kan? Maaf, aku seharusnya sudah memberitahumu sejak lama. Tetapi, Kamu tidak perlu bicara lagi, aku sudah paham. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan kamu yang mengirim video ini ke aku sampai sekarang mungkin masih dikibuli oleh mereka dua. Sekarang kalau dipikir, malam itu, aku masih menyarankan kamu untuk berbaikan dengan Mas Budi. Benar-benar pantas mati. sudahlah. Lagi pula, aku dan Mas Budi juga sudah bercerai. Mulai sekarang tidak boleh memanggil aku Kak Dewi lagi. Baik. Kalau begitu mulai sekarang kita teman. Aku pergi, dadah. Ada apa? Kok mempelai pria kabur? Rio kok kabur? Aku dan wajah ibumu sudah dipermalukan olehmu. Besan, jangan marah dulu. Diam. Keluarga kamu benar-benar tidak ada satu orang baik. Istri kamu, kan? Sudah tahu urusan kita. Dia pasti sudah bilang ke adik kamu juga. Kalau tidak, adik kamu kenapa? Kabur dari pernikahan? Dia tahu apa, paling cuma curiga saja. Tenang saja, nanti dia pulang, aku rayu, dia 2 kata saja. Sudah baik. Rekaman suara percakapan kita di pernikahan itu, dia dari mana dapatnya? Aku juga penasaran. Pasti bukan dari aku bocornya. Jangan-jangan kamu yang bocor. Mana mungkin? Video itu aku hanya kirim ke kamu. Aku juga tidak kirim ke orang lain. Urus dia, cuma rekaman suara saja kan? Asalkan dia tidak ada bukti nyata, kita tidak perlu khawatir. Hehe, ya sudah tidak urus. Kita lanjut saja. Kamu benar-benar gadis nakal yang menyusahkan. Kalau gaun pengantin kamu hari ini tidak ganti, lebih baik. Gaun pengantin itu sewa. Kalau kamu suka, lain kali kamu pakai. Istriku, kamu sudah pulang. Kalian berdua tidak punya uang untuk menyewa kamar atau merasa lebih seru bermain di rumah? Kak Dewi kamu. Jangan salah paham. Jangan panggil aku Kak Dewi aku. Dan dia sudah bercerai. Sudah, cukup sampai di sini ya. Citra juga tidak punya tempat untuk pergi. Baru mampir sebentar ke rumah kita. Kalau dipikir-pikir, ini juga salahmu. Kalau bukan karena kamu mengacau di acara pernikahan adikku si brengsek itu mau meninggalkan Citra begitu saja, Sampai sekarang kamu masih merasa ini adalah masalahku, ya? tidak peduli siapa yang bermasalah. Yang penting semuanya sudah berlalu. Mari kita semua, tidak usah mempermasalahkannya lagi. Nanti aku akan mengantar Citra pulang. Masalahnya dengan adikku, biar mereka sendiri yang urus. Masalah kita berdua, kita urus sendiri, oke? Kita berdua sudah tidak ada masalah lagi. Surat perjanjian cerai juga sudah kamu tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Dewi, kamu berani-beraninya ya. Sampai kapan kamu mau terus-terusan membuat keributan? Aku sekarang sangat tenang. Aku pulang cuma untuk membereskan barang-barangku. Mulai sekarang, hiduplah bersamanya. Apa maksudmu? Kamu masih mencurigai aku dan Citra? Mencurigai? Hubungan apa antara kalian berdua masih perlu dicurigai? Kamu Kak Dewi kamu benar-benar salah paham. Aku dan Budi cuma teman kuliah saja. Dulu hubungan kami berdua memang cukup dekat. Jadi, Diam. Semakin kamu jelaskan, semakin aku merasa jijik. Sudahlah, semua barang-barangku tidak usah diambil. Langsung buang saja untukku. Sekarang aku tidak mau melihat kalian berdua sedetik pun lagi. Istriku, dengarkan aku. Tidak usah dijelaskan lagi. Hubungan kita berdua sudah selesai sampai di sini. Dewi, kalau hari ini kamu berani pergi, jangan pernah kembali lagi. Jangan sampai kamu menyesal. sayang, kita berdua ini keterlaluan gak sih? Jangan-jangan dia beneran pergi? Nggak usah peduliin dia. Emang dia pikir gua nggak bisa hidup tanpa dia? Oh iya, ada kabar baik. Belum sempat gua kasih tahu.
Atasan gua beberapa hari lalu manggil. Katanya mau mutasi gua ke Rumah Sakit Harapan Sehat buat jadi direktur cabang. Beneran? Berarti gajinya naik juga dong? Naik gaji mah biasa aja. Yang penting setelah jadi direktur, peluang mencari uang jadi banyak. Setahun bisa dapat miliaran rupiah. Pasti nggak masalah. Wah, bisa sebanyak itu? Jangan remehin pekerjaan kami. Nggak cuma direktur, bahkan seorang perwakilan farmasi kecil-kecilan, kalau kerjanya bagus, setahun bisa dapat ratusan juta. Juga pasti nggak masalah. Kalau nggak, gimana caranya gue beliin kamu tas mewah itu? Masa kamu kira? Sayang, kalau memang segitu banyak duitnya, nanti setelah kamu jadi direktur, bisa nggak kamu masukin aku ke perusahaanmu, jadi perwakilan farmasi? Tenang aja, asal kamu bisa masukin aku pasti kerja keras. Lagi pula nanti, kita bisa ketemu tiap hari. Asyik banget tuh. Masalah kecil, serahkan aja sama gua. Nanti kalau aku udah dapat duit, aku pasti bikin adikmu juga nyesal. Gadis nakal, dendamnya kuat juga ya. Halo, Ayah. Kamu brengsek. Aku kasih kamu 10 menit. Segera pulang ke sini. Sayang, ada apa? Siapa yang meneleponmu? Ayahku menyuruhku pulang sebentar. Tapi aneh ya, kenapa dia tiba-tiba marah besar? Ayahmu tidak mungkin juga tahu hubungan kita, kan? Pulang dan lihatlah. Brengsek, brengsek. Tunggu dia kembali. Lihat, aku akan patahkan kakinya. Yang, Kak Dewi benar-benar pergi? Dia begitu saja cerai dengan Mas Budi? Kalau kamu yang di posisinya, bisakah kamu tahan? Ayah, Ibu, aku pergi dulu. Aku tidak ingin bertemu Mas Budi. Adikku, kamu baru keluar dari rumah? Ibu, ayah, ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Menyingkir. Kamu sakit? Ibu, ayah, ada apa yang perlu dibicarakan? Lihat sendiri. Ibu, ayah, video ini dari mana? Dari mana? Ibu, ayah, video ini pasti palsu. Ini dibuat oleh AI. Jangan percaya. Kamu anak kurang ajar. Sampai sekarang masih tidak mau mengaku. Kamu mau membuat aku dan ibu kehilangan muka. Kamu mau berhenti. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku hanya sesaat tidak berpikir jernih. Tidak berpikir jernih? Kamu sesaat tidak berpikir jernih? Kamu tahu berapa banyak orang yang kamu rugikan? Video ini, apakah Dewi yang mengirimkannya kepada kalian? Benar kan? Kamu masih berani menyebut namanya? Dia sudah bercerai denganmu. Kamu tidak segera pergi, memintanya kembali. Aku akan mencarinya. Sekarang dia pasti sangat membenciku. Kamu pergi. Pergi dari sini. Keluar. Ayah, ibu, aku tahu aku berbuat salah. Tapi aku dan Citra saling mencintai. Aku tidak akan menyesal bersama Citra. Kalau ada yang menyesal, itu dia. Dewi yang menyesal. Aku menyuruhmu pergi. Anggap saja aku tidak punya anak seperti kamu. Pergi. Rekan-rekan semua, hari ini saya mengumpulkan semua untuk rapat. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Hal ini sangat serius. Semua orang harus mendengarkan saya baik-baik. Saat saya melakukan pemeriksaan minggu lalu,
Suntikan nutrisi yang masuk ke bedah saraf laporan uji kualitas dalam kualifikasi pemasok ternyata dipalsukan, tindakan penipuan yang sangat serius. Seperti ini sudah sangat melanggar batas rumah sakit dan juga melanggar etika profesi dokter. Hari ini saya akan mengatakan ini, yang pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Jika kamu datang mengaku kepada saya secara aktif, saya akan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika tidak, setelah saya menemukan, saya akan langsung melapor ke pihak berwenang. Kalau sudah mendapat sanksi disipliner, jangan menyalahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan. Rapat berakhir. Ada apa? Wajahmu tidak senang. Hari ini saya pergi ke beberapa rumah sakit menemui banyak dokter. Mereka tidak mau meladeni saya, dan bahkan diusir-usir oleh satpam. Terus-menerus mendapat tekanan. Saya tidak mau melanjutkan. Sudahlah. Kamu baru saja mulai, pasti akan mengalami beberapa hambatan. Tapi tidak apa-apa, kamu nanti pergi ke rumah sakit. Harapan, sehat, bos di sana. Dan beberapa pimpinan rumah sakit sangat kenal dengan saya. Kamu pergi ke unit gawat darurat, UGD, untuk menemui Dokter Bayu. Asalkan menyebut nama saya, dijamin langsung akan membuatkan surat untuk kamu. Benarkah? Saya harus mencari sekarang. Kenapa buru-buru? Kamu mau apa? Kamu tahu? Bedah jantung baru saja menerima seorang pasien. Dia perlu operasi transplantasi jantung. Tapi pasiennya dari keluarga kurang mampu. Dan tidak punya asuransi kesehatan. Kamu nanti tanya ke Departemen Pekerjaan Sosial. Lihat apakah rumah sakit ada langkah-langkah bantuan. Kah? Pasiennya masih sangat muda. Pasti harus mencari cara untuk membantu. Baik, Direktur Dewi, saya akan tanya nanti. Lalu, pediatri menerima pasien tadi malam. Masih 3 tahun, leukemia akut. Perlu operasi secepatnya. Kamu atur saja. Suruh dokter dari pediatri, hematologi, pusat transplantasi, dan juga anestesiologi untuk konsultasi medis. Saya juga akan ikut langsung saat itu. Paham, saya langsung buat rencana. Oh ya, saya dengar, di unit gawat darurat, UGD ini, belakangan banyak perwakilan farmasi datang mempromosikan. Ada hal ini? Saya tidak tahu. Sudahlah, kamu sibuk saja. Bapak Direktur Utama Gunawan, kapan Bapak datang? Kenapa tidak menelepon dulu? Baru datang sebentar. Dengar-dengar kamu sedang rapat. Aku tadi diam-diam mendengarkan. Aku tidak menyangka, Direktur Dewi kita tidak hanya punya keahlian medis yang luar biasa, tapi juga kemampuan mengelola rumah sakit sangat hebat. Saya benar-benar dapat harta karun ya. Bapak Direktur Utama Gunawan terlalu memuji. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Nona Dewi, malam ini ada waktu? Saya ingin mengajak Anda makan. Bapak Direktur Utama Gunawan, ini. Kamu bisa anggap ini aku sedang mengajakmu kencan. Tidak tahu Nona Dewi bisa beri muka tidak? Jangan buru-buru menolak aku. Setelah kamu selesai sibuk, aku akan hubungi kamu lagi. Dia sengaja datang mencariku, hanya ingin kencan denganku. Apakah aku punya daya tarik sebesar itu? Direktur Dewi, ada masalah di unit gawat darurat. Dokter Bayu sedang bertengkar dengan seorang perwakilan farmasi. Apa? Nona Citra, harus saya katakan berapa kali lagi? Kamu tidak bisa memahami kata-kata orang? Cepat pergi. Dokter Bayu, dengarkan saya sampai habis sebelum membuat keputusan. Perusahaan kami juga merupakan perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa. Cairan injeksi yang baru diluncurkan ini sudah lama melalui praktik klinis dan disetujui untuk dipasarkan. Efeknya pasti tidak lebih buruk daripada produk pesaing. Kamu hanya perlu... Cukup. Sebenarnya kamu dokter atau aku dokter? Apa obat yang aku berikan? Perlu kamu mengajari aku? Perwakilan farmasi sekarang begitu sombong, bahkan masih berani mempromosikan secara terbuka. Wanita ini mungkin baru masuk ke industri. Dokter sudah bilang seperti itu. Dia masih tidak mau pergi dengan memaksa. Apa yang kalian katakan? Aku bukan baru masuk ke industri. Aku adalah juara penjualan di perusahaan kami. Nona Citra, lihat jelas.
Rumah sakit kami sekarang diperiksa dengan sangat ketat, dari direktur hingga dokter kepala departemen. Setiap hari menekankan disiplin, tidak mengizinkan kami berhubungan dengan perwakilan farmasi. Jangan ganggu aku lagi, oke? Dokter Bayu, kamu anggap saja membantu aku. Aku juga bisa memberikan penjelasan saat kembali ke perusahaan. Tenang, manfaatnya tidak akan kurang untuk kamu. Kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Yang aku mau adalah manfaat yang bertanggung jawab untuk pasien, bukan orang-orang seperti kamu yang memberikan suap. Cepat keluarkan dia. Maaf. Silakan kamu keluar. Dokter Bayu, apa maksud kamu, pacarku? Teman lama dengan wakil direktur utama Harun di tempat kamu. Kamu bukan tidak tahu. Sebelumnya kalian bahkan pernah makan bersama. Sudah disepakati akan menggunakan obat kami secara prioritas. Kamu ingin berbalik dan tidak mengakui, ya? Dokter Dewi, Anda datang ke sini? Kalau aku tidak datang lagi kamu, ruang praktik ini masih bisa memberikan layanan kepada pasien secara normal? Kamu? Kenapa kamu di sini? Dokter Dewi, ternyata kalian kenal ya? Kalau tahu, Dokter Bayu, tidak perlu khawatir. Aku memang kenal dia, tapi tidak akrab. Aku tidak tahu siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk mempromosikan, tetapi tindakanmu sudah sangat mengganggu praktik dokter kami. Silakan kamu pergi sekarang. Kamu siapa? Apa hakmu untuk menyuruhku pergi? Nona Citra, kamu tahu apa yang kamu katakan? Dokter Dewi ini? Bukankah dia hanya seorang dokter kepala? Apa yang hebat? Aku bilang kamu waktu itu. Kenapa tiba-tiba keluar dari rumah sakit sebelumnya? Ternyata datang bekerja di sini, tetapi apa bedanya? Aku tidak bekerja untukmu. Kamu bisa mengatur aku? Kamu dari perusahaan mana? Citra Kirana dari PT Sehat Jaya Farmasi. PT Sehat Jaya Farmasi, bukan Budi Santoso yang menyuruhmu datang? Benar, dia yang menyuruhku datang. Kamu tidak tahu kan, Budi Santoso sekarang sudah naik jabatan kantor pusat, mengirimnya ke cabang di Rumah Sakit Harapan Sehat untuk menjadi direktur. Aku sedang tidak ada urusan, jadi ikut dia datang. Ada masalah apa? Tidak ada masalah. Tetapi siapapun yang menyuruhmu datang, kamu tetap harus pergi. Usir dia, keluar. Kamu mau apa? Aku mau telepon. Telepon wakil direktur utama Harun kamu datang. Biarkan dia telepon saja. Aku ingin lihat dia punya kemampuan apa. Kamu takut kan? Aku kasih tahu. Budi Santoso, kenal dengan semua pimpinan rumah sakit kamu. Dia yang menyuruh aku datang hari ini. Sudah bicara dengan pimpinan kamu sebelumnya. Kamu hanya seorang dokter kepala saja. Berdasarkan apa kamu mengusir aku? Halo, wakil direktur utama Harun? Ya, aku. Aku di unit gawat darurat kamu. Bisa minta kamu datang sebentar? Sekarang. Aku lihat kamu nanti. Masih berani sombong seperti ini? Dokter Dewi, jangan banyak bicara dengan dia. Cepat. Santai saja. Aku juga ingin melihat wakil direktur utama kita. Hubungan apa dengan dia? Dan kamu, Dokter Bayu, saat datang tadi, aku mendengar dia bilang, kamu bahkan pernah makan bersama. Jika aku menemukan, di antara kamu, ada transaksi kepentingan. Jangan salahkan aku tidak sopan. Tidak ada. Pasti tidak ada. Aku bersumpah. Dokter Bayu, kenapa kamu panik? Kita hanya makan bersama saja, tidak melakukan hal yang merusak moral. Dia berdasarkan apa mengancam kamu. Lagi pula, kamu adalah orang wakil direktur utama Harun. Ada wakil direktur utama Harun yang mendukung kamu. Dia bisa apa terhadap kamu? Kamu bisa diam tidak? Dokter Bayu, kamu ada di dalam. Dokter Bayu, kamu tidak praktik dokter dengan baik. Beresik apa di sini? Dewi. Wakil direktur utama, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang lagi, aku sudah mati. Diperlakukan buruk oleh mereka. Tadi dia Tidak hanya mengancam Dokter Bayu, bilang mau mengusir aku juga. wakil direktur utama. Dokter kepala kecil di rumah sakit kamu, sombong seperti ini. Kamu harus didik dengan baik. Diam. Direktur Dewi, aku akan mengusir dia sekarang. Direktur Dewi apa? Direktur Harun apa? Apa kamu salah? Dia kan cuma dokter kepala biasa. Barusan Dokter Bayu juga memanggilnya Dokter Dewi. Masa iya? Dia direktur kalian? Aku memanggilnya Dokter Dewi karena selain menjabat sebagai direktur, dia juga merangkap kepala UGD kami. Sebagai dokter UGD, apa salahnya aku memanggilnya Dokter Dewi? Jadi dulu kamu mengundurkan diri. Untuk datang ke sini jadi direktur. Iya. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Mana mungkin kamu? Satpam di mana? Cepat seret dia keluar. Tunggu. Kamu gila ya? Kamu nelpon dia buat apa? Satpam, jangan cuma berdiri. Seret dia keluar. Tunggu. Biarkan dia nelpon. Kalian berdua bawa dulu pasien ini ke ruang periksa sebelah. Dokter Bayu,
kamu tunggu di sini. Direktur Harun, kamu juga jangan pergi. Karena hari ini semua ada di sini, mari kita klarifikasi dulu. Silakan kamu telepon. Aku juga ingin tahu sebesar apa kemampuan Budi Santoso itu. Halo, gimana? Sudah ketemu Dokter Bayu belum? Ada masalah apa? Kamu cerita dulu sama aku. Oke, kamu tunggu. Aku segera ke sana. Kamu tunggu saja. Budi Santoso akan segera datang ke sini. Selain itu, lupa kasih tahu kamu. Budi Santoso sama pemilik utama di balik rumah sakit kamu juga punya hubungan yang sangat baik. Kamu meskipun adalah direktur sialan apapun, terus kenapa? Buat memecat kamu, juga cuma butuh satu kalimat dari bos kamu. Baiklah, aku tunggu. Direktur Dewi, aku mengakui aku memang pernah sama Budi Santoso itu makan sekali. Dokter Bayu waktu itu juga aku yang panggil ke sana, tapi selain makan, kami tidak melakukan apa-apa kok. Aku juga sama sekali tidak tahu kalau Budi Santoso itu ternyata juga kenal sama Bapak Direktur Utama Gunawan kita. Rumah sakit sudah berkali-kali menekankan, jangan kontak secara pribadi dengan perwakilan farmasi. Kamu sebagai pimpinan rumah sakit, malah membawa anak buahmu sendiri melanggar aturan. Kamu benar-benar mengira tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu, ya? Direktur Dewi, aku salah. Aku akan introspeksi. Aku bersedia menerima hukuman. Direktur Dewi, aku juga salah. Aku juga bersedia menerima hukuman. Masalah sanksi disipliner tidak perlu buru-buru. Yang perlu aku cari tahu sekarang adalah, Budi Santoso sebenarnya pernah kasih keuntungan ke kalian, atau tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Aku bersumpah, aku tidak pernah terima keuntungan apapun dari Budi Santoso. Wakil Direktur Utama Harun, kenapa kamu takut sekali? Tenang saja, tunggu Budi Santoso datang. Pasti bisa buktikan kamu tidak bersalah. Selain itu, asalkan kamu nanti bekerja sama baik dengan perusahaan kami, aku jamin, posisi direktur ini mungkin suatu hari akan jatuh ke tanganmu. Kamu ngomong apa sih? Sedangkan kamu, bisa jadi Harus kehilangan pekerjaan lagi deh. Wakil Direktur Utama Harun, wibawamu besar sekali ya. Berani-beraninya menghajar orangku. sayang, akhirnya kamu datang juga. Mereka pada berani-beraninya menggangguku. Tenang. Aku mau lihat siapa yang berani-beraninya mengganggumu. Kok kamu... Terkejut? Bapak Budi, dia ini yang aku ceritakan waktu itu, direktur baru kita. Direktur? Jadi dulu kamu mengundurkan diri untuk jadi direktur di sini? Memangnya menurutmu, aku tidak pantas jadi direktur? Enggak. Cuma agak kaget aja. Tapi kalau kamu memang direktur di sini, kebetulan sekali perusahaan kami dengan rumah sakit ini selalu bekerja sama. Jadi nanti, aku minta tolong kamu perhatikan ya. Mau aku perhatikan apa? Obatmu tidak masuk asuransi kesehatan, efektivitasnya juga tidak lebih baik dari produk pesaing. Lagi pula, kami dokter yang meresepkan obat, masak urusan kalian ikut campur. Sayang, kamu dengar kan? Barusan dia juga bilang begitu padaku. Sok-sokan merasa hebat aja. Dewi, aku tahu dulu aku yang salah. Aku yang bersalah padamu. Tapi kita kan pernah jadi suami istri. Dan aku juga nggak bilang harus kamu yang ngapain. Asal kamu jangan menyulitkan orang dari perusahaan kami. Sudah cukup, Direktur Dewi, Kak. Kalian suami istri? Mantan suami saja. Aku tekankan sekali lagi. Aku ini dokter, bukan bonekamu. Kami mau meresepkan obatmu atau tidak. Kami yang putuskan sendiri. Bukan kamu yang menentukan. Dewi, kamu pikir baik-baik. Kamu yakin mau melakukan ini, ya? Aku melakukan ini untuk semua pasien, untuk para dokter kami, dan untuk rumah sakit kami. Baiklah. Kalau begitu, biarkan bos rumah sakit ini yang menilai. Aku mau lihat siapa sebenarnya yang bermain-main. Lihat apa? Memangnya ada yang menarik? Bapak Direktur Utama Gunawan, Bapak sudah lama memandangi ponsel. Apakah menunggu balasan pesan dari Direktur Dewi? Tapi bukannya Bapak bilang sudah janji dengannya? Kalau dia pulang kerja, Bapak langsung jemput saja kan? Dia pasti sedang sibuk sekarang. Mana sempat mengirim pesan untuk Bapak? Saya cuma mengajaknya makan malam bersama nanti. Tapi dia belum menyetujui. Bapak Direktur Utama Gunawan, saya penasaran. Ayah Bapak sudah memperkenalkan begitu banyak wanita bangsawan,
Tapi Bapak tidak suka satupun, kenapa justru tertarik pada Direktur Dewi ini? Memang dia sangat cantik, tapi soal latar belakang keluarga dia mungkin. Asalkan aku suka, latar belakang keluarga seperti apapun tidak masalah bagiku. Pokoknya, apapun yang dia inginkan, aku bisa berikan. Tapi masalahnya sekarang adalah, aku menyukainya, tapi dia belum tentu tertarik padaku. Haha, tak disangka, Bapak Direktur Utama Gunawan kita juga pernah mengalami cinta sepihak. Hahaha, kamu. Bapak Direktur Utama Gunawan, tunggu. Saya mau terima telepon dulu. Halo, apakah ini Sekretaris Rina? Saya Budi Santoso dari PT Sehat Jaya Farmasi. Kita pernah makan bersama waktu itu. Masih ingat? Ada apa, Sekretaris Rina? Saya sekarang ada di unit gawat darurat rumah sakit Bapak. Sedang ada sedikit masalah. Apakah Bapak Direktur Utama Gunawan ada bersama Ibu? Saya ingin minta tolong beliau datang ke sini. Tenang saja. Saya sama sekali tidak bermaksud lain. Kalau Bapak Direktur Utama Gunawan tidak keberatan, sebenarnya apa yang terjadi? Itu Direktur Dewi yang baru datang di rumah sakit Bapak. Dia, Direktur Dewi yang mana? Halo. Bapak Direktur Utama Gunawan sedang bersama saya. Tunggu sebentar, kami akan segera datang. Ada apa? Siapa yang meneleponmu? Itu dari PT Sehat Jaya Farmasi, seorang direktur cabang di Rumah Sakit Harapan Sehat ini. Beberapa waktu lalu, kamu makan dengan bos PT Sehat Jaya Farmasi. Dia juga ada di sana saat itu. Dia juga meminta kontak saya. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya curiga dia ada di rumah sakit kita, berselisih dengan Direktur Dewi. Ayo kita lihat ke sana. Tunggu saja. Bapak Direktur Utama Gunawan akan segera datang. Budi, kamu sudah bekerja sebagai perwakilan farmasi selama bertahun-tahun. Hanya segini kemampuannya. Apa maksudmu? Secara logika, kamu sudah lama berkecimpung di bidang ini. Seharusnya kamu paham aturan. Saya ingat dulu, kamu selalu bilang padaku. Setiap kali kamu bertemu dokter, harus sangat hati-hati. Takut ketahuan orang. Tapi hari ini, kamu berani terang-terangan. Di sini, menjalin hubungan dengan rumah sakit. Kamu tidak takut kehilangan pekerjaanmu? Budi, pikirkan baik-baik. Membela seorang wanita yang tidak punya otak hanya akan menghancurkan kariermu sendiri. Apakah itu sepadan? Kamu bilang ini untuk menakut-nakutiku? Saya dan bosmu itu. Saya kenal kamu? Bapak Direktur Utama Gunawan, saya dari PT Sehat Jaya Farmasi. Saya tahu siapa Bapak, tapi sepertinya saya tidak begitu kenal dengan Bapak. Direktur Dewi, tolong jelaskan pada saya. Apa yang terjadi tadi? Apa dia membawa orang untuk mempromosikan obat ke rumah sakit kita? Mengganggu ketertiban rumah sakit kita? Benar, Bapak Direktur Utama. Memang seperti itu kejadiannya. Dan saat kami usir dia pergi, dia malah bilang punya hubungan baik dengan Bapak. Bapak Direktur Utama, izinkan saya menjelaskan. Tadi memang saya yang salah, tapi bos saya dan Bapak juga sudah lama berteman. Dia berkali-kali bilang pada saya, Rumah Sakit Harapan Sehat dan perusahaan kami selalu ada kerjasama. Karena itulah, jadi saya. Wah, berani sekali kau, Bapak Direktur Utama. Bapak Direktur Utama, saya salah. Saya pergi sekarang. Tunggu. Direktur Dewi, apakah masih ada yang ingin kau katakan? Sekarang saya tanya kamu. Secara pribadi, apakah kamu dengan dokter-dokter kami punya transaksi kepentingan? Tidak, benar-benar tidak. Cuma waktu itu, dengan Wakil Direktur Utama Harun dan Dr. Bayu makan sekali. Ya, cuma makan sekali. Lainnya tidak ada sama sekali. Dr. Bayu, Wakil Direktur Utama Harun, kalian berdua terang-terangan menerima jamuan makan dari pihak berkepentingan. Ini sudah melanggar peraturan rumah sakit, juga melanggar etika profesi dokter. Menurut ketentuan sanksi rumah sakit, kalian harus menerima sanksi disipliner. Apakah ada yang ingin kalian jelaskan? Saya bersedia menerima sanksi. Bagus. Mengenai sanksinya, saya akan berdiskusi lagi dengan pimpinan rumah sakit. Kamu pergi dulu. Mulai hari ini, saya tidak akan mengizinkan kamu atau siapapun dari perusahaanmu muncul di Rumah Sakit Harapan Sehat. Bapak Direktur Utama, saya usulkan untuk menghentikan semua kerjasama dengan PT Sehat Jaya Farmasi. Obat-obatan mereka harus dikeluarkan sepenuhnya dari rumah sakit. Dewi, kita kan pernah jadi suami istri. Harus sampai habis-habisan begitu? Halo Bapak Direktur Utama Wijaya. Saya ingin memberitahukan sesuatu. Ada seorang karyawan dari perusahaan Anda, bernama Budi Santoso, baru saja datang ke rumah sakit kami dan membuat keributan. Ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi rumah sakit kami. Direktur kami sangat marah karenanya, dan memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Anda. Maaf, Bapak Direktur Utama Wijaya.
Saya harap Anda dapat menangani ini dengan baik. Bapak Direktur Utama Gunawan, Bapak Direktur Utama Gunawan, saya salah. Saya berjanji. Saya tidak akan pernah lagi datang ke Rumah Sakit Harapan Sehat. Tapi tolonglah, jangan batalkan kerjasama dengan perusahaan kami. Begitu kerjasama dibatalkan, bos saya pasti akan memecat saya. Saya mohon, Bapak Direktur Utama Gunawan, memohon pada saya percuma saja. Yang kamu sakiti adalah Direktur Dewi, bukan saya. Pergi sana, dasar bodoh. Istriku, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu, apalagi datang ke sini untuk melawanmu. Aku tidak berharap pengampunanmu. Tapi bisakah kamu jangan sampai rumah sakit membatalkan kerjasama dengan Sehat Jaya? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Pertama, kita sudah bercerai. Tolong jangan memanggilku sembarangan lagi. Kedua, semua yang kamu lakukan ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, bukan karena aku sengaja menyasarimu. Selain itu, alasan aku meminta pembatalan kerjasama dengan Sehat Jaya murni karena obat dari perusahaanmu terlalu mahal. Jadi, maaf. Lebih baik kamu pergi. Hei, tolong keluarkan mereka berdua dari sini. Istriku, aku salah. Aku benar-benar salah. Bapak Direktur Utama Gunawan, terima kasih atas kepercayaan Anda. Sebenarnya, Tidak perlu menjelaskan. Keputusan apapun yang kamu ambil juga tidak perlu dilaporkan padaku. Seperti yang kamu katakan tadi, aku percaya padamu. Direktur Dewi, malam ini. aku ada waktu. Kalau begitu, tunggu sampai kamu pulang kerja. Aku akan menjemputmu.